Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatun Nikmah, NIM 430202000062, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Pada abad ke-7 Masehi, Islam sudah datang ke Nusantara. Para dai yang berdatang ke Indonesia berasal dari Jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa India atau bangsa Gujarat. Ada juga yang sudah beradaptasi dengan bangsa Cina. Dari berbagai arah, yakni jalur sutera atau jalur perdagangan, dakwah mulai merambah di pesisir-pesisir Nusantara. Sejak awal, Islam tidak pernah membeda-bedakan fungsi seseorang untuk berperan sebagai juru dakwah atau dai. Kewajiban berdakwah pada Islam bukan hanya kasta atau golongan tertentu saja, tetapi bagi setiap masyarakat Islam. Sedangkan di agama lain, hanya golongan tertentu yang mempunyai otoritas menyebarkan agama, yakni pendeta. Sesuai ungkapan Imam Syahid Hasan al-Banna, nahnu du'at qabala kulla syai', artinya kami adalah dai sebelum profesi-profesi lainnya. Sampainya dakwah di Indonesia melalui para pelaut-pelaut atau pedagang-pedagang sambil membawa dagangannya juga membawa akhlak Islami sekaligus memperkenalkan nilai-nilai yang Islami. Masyarakat ketika berkenalan dengan Islam terbuka pikirannya, dimuliakan sebagai manusia, dan ini yang membedakan masuknya agama lain sesudah maupun sebelum datangnya Islam. Bukti masuknya Islam ke Indonesia. Para ahli sejarah menyatakan bahwa masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sementara sejarawan asing menyatakan pada abad ke-13 Masehi. Meskipun masih terjadi perdebatan mengenai kepastian kapan masuknya Islam ke Indonesia, apakah abad ke-7 Masehi atau abad ke-13 Masehi, para ahli sejarah di Indonesia sepakat bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya jalur perdagangan yang menghubungkan Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Yang kedua adalah ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Baru Salim. Dan yang ketiga adalah ditemukannya makom bercorak Islam, yakni makom yang bercorak Islam dengan tulisan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selain di Barus, ditemukan makom kuno bercorak Islam lainnya di Leran, Gresik dengan batu nisan bertuliskan Fatimah bin Maimun yang meninggal di abad ke-11 Masehi. Metode penyebaran Islam di Indonesia. Terdapat beberapa metode penyebaran agama Islam di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perdagangan. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh para ahli menunjukkan adanya jalur perdagangan Arab Indonesia Tiongkok 5 abad sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam perkembangannya, para pedagang Muslim yang berasal dari Arab memanfaatkan jalur perdagangan ini sebagai media penyebaran agama Islam yang efektif. Yang kedua adalah perkawinan. Metode penyebaran agama Islam di Indonesia berikutnya adalah perkawinan. Para pedagang Arab Muslim menikah dengan perempuan pribumi yang sebelumnya telah diislamkan terlebih dahulu, termasuk keluarganya. Mereka kemudian membentuk sebuah komunitas Muslim di lingkungan mereka sendiri. Ada juga perempuan Muslim yang menikah dengan kaum bangsawan pribumi. Metodenya sama, sang bangsawan harus diislamkan terlebih dahulu. Contohnya adalah metode penyebaran Islam di Indonesia adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila atau Sunan Gunung Jati dengan Puteri Kawunganten. Yang ketiga adalah pendidikan. Selain melalui jalur perdagangan dan perkawinan, agama Islam di Indonesia juga disebarkan melalui jalur pendidikan.
Berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren didirikan oleh para ulama di Jawa sebagai upaya untuk mengajarkan serta mengembangkan agama Islam tidak hanya di Jawa, tapi ke seluruh Indonesia. Yang keempat adalah jalur tasawuf. Agama Islam berkembang dengan sangat cepat karena sangat akomodatif dengan budaya lokal sehingga masyarakat Indonesia dengan mudah menerima ajaran agama Islam. Para sufi yang mengajarkan agama Islam melalui tasawuf diantaranya adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Sunan Panggung dan Syekh Lemah Abang di Jawa. Ajaran tasawuf masih berlangsung dan dianut hingga kini. Yang kelima adalah kesenian. Metode penyebaran agama Islam di Indonesia lainnya yang tak kalah menarik adalah kesenian. Di Jawa, agama Islam disebarluaskan juga melalui kesenian, utamanya wayang. Salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui wayang adalah Sunan Kalijaga. Kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Mahabharata atau Ramayana. Namun, dalam pertunjukan Sunan Kalijaga, beliau menyampurkan cerita-cerita panglima Islam dan nama-nama tokoh pejuang Islam. Kesenian lainnya yang dijadikan metode penyebaran agama Islam adalah seni pahat, seni ukir, seni arsitektur, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Adapun contoh bangunan arsitektur bercorak Islam adalah Masjid Agung Demak, Masjid Kudus, Masjid Agung Banten, dan masih banyak lagi contohnya. Yang terakhir adalah politik. Metode lain yang digunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah politik. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman dahulu Indonesia masih terdiri dari kerajaan-kerajaan. Beberapa kerajaan Islam yang berhasil menaklukkan kerajaan Hindu atau Buddha. Masyarakat pun dengan mudah masuk Islam karena sang raja telah memeluk agama Islam. Perkembangan Islam di Indonesia. Pada masuknya agama Islam ke Nusantara, sudah kita ketahui adanya beberapa teori. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yakni bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad-abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, terutama setelah abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Lebih jelasnya pada uraian berikut. Yang pertama adalah perkembangan di Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang di daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai atau Kerajaan Samudra Pasai Aceh Utara. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam bermula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu Banjarmasin. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubaligh dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan setelah itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Kemudian, sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubaligh banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Setelah di Maluku, perkembangan agama Islam di Papua. Perkembangan Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubaligh dari Maluku. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Waigo, dan Pulau Gebi. Yang ketiga adalah perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk di Sulawesi, dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat.
Daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk Pulau Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dan dari Bugis, yaitu Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan selanjutnya tersebar dari pulau ke daerah-daerah Sumbawa atau Flores. Yang kelima adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu beliau mengajar beberapa orang murid, selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian, murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya di Pulau Jawa. Nama-nama Wali Songo terdiri dari 9 wali yaitu Gunung Sunan Ginati atau Syarif Hidayatullah, yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang keempat adalah Sunan Bonang atau Raden Makdum, yang kelima adalah Sunan Giri atau Raden Paku, yang keenam adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim, yang ketujuh adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang kedelapan adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, dan yang terakhir adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sekian presentasi saya mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.